tambang nikel di Raja Ampat, yang mana itu maksud kami Kementerian ESDM Bahlil itu juga sempat didemo sama Aliansi Pemuda karena menuntut untuk pemberhentian tambang nikel. Nah, tapi respons tersebut datang dari Bupati Raja Ampat, Orideko Iriana Murdam, yang justru menyatakan bahwa masyarakat Pulau Gak menolak ditutupnya tambang nikel PT Gak Nikel. Nah, Bupati ini mengaku telah mendengar langsung aspirasi dari warga yang menganggap bahwa tambang tersebut ternyata merupakan jantung perekonomian lokal. Orideko ini menyatakan bahwa kunjungannya ke lapangan bersama Menteri SDM serta Gubernur Papua Barat Daya ternyata nggak menemukan jejak pencemaran lingkungan. Justru sebaliknya, dia mendapati bahwa warga berharap usaha tambang tetap terus berjalan karena alasan itu menjadi tumpuan mata pencarian mereka. Nah, menurut Orideko ini, seperti dilansir dari Kompas.com, masyarakat Pulau Gak menegaskan bahwa kegiatan pertambangan oleh PT Gak Nikel ini tidak mengubah kondisi air laut. Mereka menyatakan bahwa kondisi air laut ini tetap jernih dan aman untuk kehidupan laut. Bahkan nelayan setempat menyebut bahwa kualitas tangkapan ikan tidak menurun dan konsumsi ikan lokal juga terbatas dari kontaminasi berbahaya. Seorang nelayan bernama Fatah Abanovo mengungkapkan bahwa air tidak berubah sejak puluhan tahun lalu hingga kini. Namun meski demikian, tidak sedikit juga suara kritis yang mengkhawatirkan dampak lingkungan. Contohnya Greenpeace misalnya. Mereka mengungkapkan bahwa penebangan hutan hujan tropis di sejumlah Raja Ampat, termasuk Pulau Gak, telah melibatkan pembukaan lebih dari 500 hektar lahan yang ternyata berpotensi menimbulkan sedimentasi parah di kawasan terumbu karang Tribunars. Laporan serupa juga menggambarkan bahwa sedimentasi mampu menimbun karang, merusak habitat laut, dan juga mengganggu keanekaragaman hayati yang menjadi ikon Raja Ampat. Sementara itu, pemerintah pusat merespons dengan menangguhkan sementara operasi PT Gat Nikel, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2025 kemarin, untuk memberikan ruang evaluasi lebih lanjut. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan bahwa hasil pantauan awal termasuk citra drone dan satelit menunjukkan tidak ada dampak serius terhadap ekosistem di Pulau Gak, meski akan dilakukan inspeksi lebih detail oleh tim inspektur tambang. Sementara PT Gak Nikel sendiri mengklaim telah menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan, termasuk juga reklamasi lahan seluas ratusan hektar, penanaman kembali puluhan ribu, serta program konservasi pesisir seperti penanaman mangrove dan juga transplantasi terumbu karang Tribunars. Perusahaan juga menyatakan kalau semua perizinan itu sudah lengkap dan juga sudah sesuai dengan peraturan, termasuk juga pengecualian legal yang diperoleh melalui undang-undang, serta Perpu yang mengizinkan aktivitas tambang di kawasan hutan lindung yang termasuk dalam 13 perusahaan tertentu Tribunars. Nah, tapi di satu sisi warga Pulau Gak menyoroti manfaat langsung dari keberadaan tambang. Sekitar 200 dari total 700 hingga 900 jiwa penduduk bekerja langsung di sektor pertambangan, sementara sisanya memanfaatkan akses pupuk, bibit pertanian, juga sampai ke bantuan alat tangkap dari perusahaan. Nah, menurut Ketua Badan Musyawarah Kampung, konflik yang muncul lebih banyak datang dari luar pulau, bukan dari warga lokal yang merasa tambang membawa berkah ini. Namun bagi aktivis lingkungan dan masyarakat adat di pulau lain seperti Batang Pele atau KW, protes ini tetap digaungkan karena ikatan ekologis dan budaya mereka dengan laut itu sangat kuat. Mereka juga mendesak adanya pencabutan izin tambang secara permanen dan juga audit lingkungan menyeluruh supaya keindahan dan keunikan ekosistem Raja Ampat ini katanya nggak terkikis oleh manfaat ekonomi jangka pendek Tribunars. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.